Betul gak? Kamu gak peduli bukan sama apa yang saya pakai? Betul gak? Kamu kalau lihat saya misalnya, gak pakai jam tangan, gak pakai cincin, gak bawa tas, kamu mau dengerin saya apa enggak? Mau dong. Enggak ada urusan sama apa yang saya pakai. Ibu-ibu, kalau saya siang ini enggak pakai lipstik. Lipstik sih bikin saya agak naik ya Bu ya. Agak ngangkat gitu kan. Tapi andai kamu lihat siang ini saya nggak pakai lipstik, kamu mau dengerin apa enggak kira-kira? Tetap mau dong. Karena nilai saya bukan pada badan saya. Bukan pada pakaian yang saya kenakan. Bukan pada aksesoris yang saya kenakan. Akan tetapi nilai saya lebih kepada jiwa saya, ruh saya, hati saya. Karena ibu-ibu saudariku sekalian, saya hanya akan menyampaikan kepadamu sesuatu yang tidak berasal dari badan saya, melainkan sesuatu yang berasal dari hati saya. Agar apa yang keluar dari hati bisa masuk ke dalam hati. Maka naminal qalbi yasilu ilal qulub. Sesuatu yang datangnya dari hati, nyampenya juga ke hati. Makanya nih, yang kira-kira hatinya lagi kemana-mana, kalau kamu kepengen dapat sesuatu di majelis ini, yuk hatinya biarin di sini aja. Yang hatinya lagi kemana-mana, pulang dari sini beli kangkung dah. Pulang dari sini belanja dulu ah. Yang pikirannya lagi kemana-mana, hatinya lagi kemana-mana, yuk dengerin sekarang di sini aja. Di sini aja, jangan jauh-jauh. Karena sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, berupa ilmu manfaat, berupa ketenangan, jatuhnya di dalam hati, Bu. Kalau hatinya kemana-mana, ketika ia diturunkan, takutnya kamu enggak kebagian. Maka jangan biarkan hatimu kemana-mana, yuk di sini aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nih terdiri dari dua hal. Ada badan kamu yang harus kamu rawat. Tapi sebatas itu, rawat doang. Enggak usah dijadikan prioritas. Enggak usah dijadikan yang utama. Karena nilaimu bukan di sana. Nilaimu adanya di dalam hati. Jadi lebih daripada kebersihan badanmu, kamu harus memperhatikan kebersihan hatimu. Lebih daripada keindahan tubuhmu, kamu harus lebih peduli kepada keindahan hatimu. Lebih daripada bagusnya tubuhmu, bagusnya mukamu, berhiasnya mukamu, kamu harus lebih memperhatikan hiasan hatimu. Sering-sering ngaca. Tapi bukan ngacain badan, ngacain hati. Karena seperti yang Allah SWT sampaikan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di akhirat. Yang bawa harta nggak selamat, yang bawa anak nggak selamat. Terus yang selamat siapa? Man atallaha biqalbin salim. Yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang bawa hati yang sehat. Yang bawa hati yang bagus. Yang bawa hati yang bersih, yang jernih. Ini nih yang bakalan selamat di akhiratnya. Nah, hati ini mesti kita jagain. Jagain dari apa? Karena hati nih Bu nih, ada yang ngajakin kepada hal-hal yang luhur, yang tinggi. Ruh kita bakalan ngajakin. Hati kita nih bakal diajakin sama ruh kita. Menuju ma'rifatullah. Menuju pengenalan kepada Allah. Menuju kedekatan dengan Rasulullah. Menuju kedekatan dengan surga. Ini yang ngajakin adalah ruh. Kenapa begitu? Sebab ruh itu ibu-ibu sekalian nih biar kenalan. Biar kenalan. Saya kasih tahu. Dengerin. Ruh kamu Bu diciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan jasadnya Nabi Adam. Ruh kita nih. Ruh kita semuanya. Namanya alam burrah insaniyah. Kamu biar kenalan sama hakikat dirimu. Yaitu ruhmu, jiwamu. Diciptakan udah lama. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam. Habisnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu zaman semuanya, satu waktu semuanya. Jadi umurnya ruh kamu nih sama umurnya rohnya cucu kamu, kakek kamu, suami kamu, semua sama. Umurnya ruh. Bahkan umur ruh kita sama rohnya Nabi Adam, sama rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh ya, bukan nur. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika ruh ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan semuanya. Alam burrah insaniyah, alam bibit-bibit manusia. Cucu kamu, anaknya cucu kamu, cicitnya cucu kamu, semuanya kumpul bareng-bareng tuh. Ada yang kelihatan terang, ada yang kelihatan gelap. Siapa yang rohnya kelihatan terang, yang paling dekat sama cahaya? Siapa cahaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya. Allah bertanya kepada semua ruh ini. Seperti mana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada seluruh benih-benih manusia. Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Iya ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Nabi Muhammad seperti mana yang dituliskan oleh para ahli hadis. Nabi Muhammad mengatakan, ana awal man qala bala. Sayalah yang pertama kali menjawab bala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad menjawab, bala wa rabbina. Disusul semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua ruh menjawab, bala wa rabbina. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Itu sebabnya ruh manusia ini bakalan nyari terus tentang Tuhannya. Bakalan nyari. Pengen kenal sama Allah. Pengen deket sama Allah. Ada orang yang mikir, kok saya gelisah terus ya? Kalau saya punya duit kayaknya saya gak gelisah. Dia nyari duit. Begitu habis dapat duitnya, kok hati saya masih gelisah ya? Kayaknya saya perlu suami. Udah dapat suaminya, dia nikah. Kemudian dia bilang, kok saya udah nikah juga terus-terusan gelisah ya? Mungkin saya perlu anak. Dia pun punya anak. Masih kecil punya anak lagi. Anaknya udah 2, punya anak lagi. Sampai sudah dia punya beberapa anak. Dia bilang, kok hati saya masih gelisah ya? Kamu tahu sebab kegelisahanmu? Sebab hatimu mencari-cari Tuhannya. Sebab hatimu merindukan ucapannya. Bala wa rabbina. Iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya kenapa kamu berasa nyaman di majelis walaupun desek-desekan? Makanya itu sebabnya kenapa kamu berasa senang mendengarkan saya berbicara, padahal suara saya ala kadarnya. Karena yang seneng itu bukan telingamu, bukan. Enggak sama antara senengnya kamu mendengarkan saya berbicara dengan senengnya kamu ketika mendengarkan seorang artis atau penyanyi dengan suara merdunya menyanyikan lagu. Enggak sama. Enggak sama. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, rindu walaupun misalnya aduh tadi itu ya hadir majelisnya Ustaz ada desek-desekan, gerah, mana saya tadi lapar lagi. Ada yang itu tadi saya makan belum minum, seret lagi. Walaupun begitu, tapi yang saya lihat nggak ada yang pernah kapok hadir di majelis. Datang lagi, datang lagi. Kenapa begitu? Sebab kamu rindu. Yang rindu bukan mata kamu pengen lihat saya, enggak. Yang rindu bukan telinga kamu pengen dengar suara saya yang ala kadarnya ini, bukan. Yang rindu adalah ruhmu untuk mendengarkan sesuatu tentang Tuhan yang akan membuatmu, ruhmu teringat kembali dengan saat ketika dia berkata, bala wa rabbina, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ini ruh akan selalu kembali kepada Allah. Ini ruh yang sehat, ruh yang terjaga, terawat, ruh yang terjaga, ruh yang terawat.
akan cinta kepada Allah, akan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad, Ustazah? Dengerin ucapannya Nabi. Ana kiblatu arwahikum. Saya adalah kiblat hati kalian. Saya adalah kiblat bagi jiwa kalian, kata Nabi Muhammad. Saya adalah kiblat bagi roh kalian. Jadi nih Bu, kayak frekuensinya radio. Roh kita ini kalau ngadep sama Nabi Muhammad, kayak radio yang udah pas frekuensinya. Dia akan lebih mudah terdengar pesan-pesan Allah ke dalam dirimu itu. Sebab Nabi Muhammad adalah kiblat bagi roh kita. Makanya mesti ngadepnya tuh arahnya Nabi Muhammad. Allah baru akan terima kita. Udah bener tuh berarti. Kalau hatinya ngadep kepada Nabi Muhammad, hatinya bersih, cinta kepada Allah SWT, maka begitu mudah hatinya akan berjalan. Bahkan sebagian dari mereka berlari, sebagian dari mereka bahkan terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ruh. Nah, selain ruh kita punya badan. Badan nih Bu nih ngajakin kita buat makan enak nih, tiduran enak nih, siang-siang gini enaknya rujak, bakso, atau ngegosip. Badan. Mata pengen lihat barang-barang bagus, makanya saya nggak nyalain perempuan bisa scroll Shopee nyari satu kerudungan 3 jam nggak kelar. Siapa yang begitu? Iya, kenapa dong Ustazah? Enak bener ya Ustazah. Ada gitu ibu-ibu pergi ke mall, dari mall buka sampai mall tutup. Pegawai bukan, SPG bukan, owner apalagi. Ngapain kamu begitu? Seneng aja Ustazah ngelihat barang-barang bagus. Walaupun gak sanggup beli Ustazah. Seneng aja saya. Itu yang dipengenin sama badanmu. Itu tuh pengenannya badan. Saya udah kasih tahu pengenannya roh. Pengenannya badan tuh. Mata pengen lihat, telinga pengen denger. Makanya ada orang-orang yang sampai mau-maunya pergi ke luar negeri, beli tiket, pakai visa bahkan. Mau ngapain? Nonton konser. Bibu ada yang pernah nonton konser? Ke luar negeri? Enggak nih romannya nih. Kenapa Bu? Nggak punya paspor Ustazah? Nggak ada duitnya Ustazah. Berarti kalau duitnya mau gitu? Enggak ya? Ada. Yang dicari sama badan. Mata pengen nonton, pengen lihat, pengen scroll, telinga pengen dengerin musik, dengerin lagu, dengerin orang ghibah,
Dengan pengen dengerin gosip-gosip artis, gosip-gosip pejabat, apalagi gosip-gosip tetangga. Kesenangannya telinga tuh. Kau udah ngeliatin ibu-ibu pada ngumpul di tukang sayur. Soalnya pilihannya dua Ustazah, antara gabung ngomongin orang atau kita yang diomongin. Daripada kita yang diomongin, mendingan kita ngomongin orang. Lah, ada yang begitu di sini. Di pasar Kemis sini banyak. Pasar Rebo banyak juga. Masya Allah. Belum lagi mulut. Masya Allah, ini kelakuannya si mulut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ibu-ibu sekalian, saya di majelis-majelis ngulang-ngulang natawasal. Ibu tahu tujuan saya apa? Selain daripada tentu saja berdoa, tentu saja berdoa bersama-sama. Kan seneng, siapa tahu aja diijabah. Selain daripada itu saya ulang-ulangi natawasal di majelis mana-mana, Bu. Biar kamu tuh kalau lagi sendirian bergumamnya yang benar. Karena kita tuh kalau sering dengar, biasanya kalau pas kita lagi diem tuh bergumam. Betul gak Bu? Ya ampun, jangan kata ibu-ibu. Saya waktu cucu ponakan saya mulai belajar nyanyi cicak di dinding. Saya kalau lagi diem Bu, cicak di dinding. Terekam ngulang gitu kan. Mulut kita nih emang kalau nggak diajakin ngomong yang benar bakal ngomong yang salah-salah. Belum lagi perempuan. Katanya Bu, kata-katanya jauh lebih banyak daripada yang laki-laki. Itu saya dengernya begitu katanya. Laki-laki punya berapa gitu 9.000 kata apa? Perempuan punya 21.000 kata, ya Allah. Pantesan aja kerap terjadi suami kalau kita ajakin ngobrol kagak nyaut. Kata-kata dia udah habis Bu, sementara saldo kita masih banyak. Badan kita nih ngajakin macem-macem, mulut ngajakin ngomong, belum lagi ibu sekalian perut. Ya Allah Bu. Saya lihat-liatin ada banyak di antara kita nih yang ampe tua kelakuannya masih kayak bayi aja. Kalau nggak ngoceh ngemil. Betul. Kalau nggak ngoceh dia makan persis banget kayak bayi Bu. Pas lagi dilihat dia nggak ngoceh, dia nggak makan, tidur. Udah segini tua kita masih kayak bayi aja Bu. Masya Allah. No badan kita nih Bu, nih badan kita nih kayak begitu tuh. Ngajakinnya begitu, ngajakin makan, ngajakin tidur, ngajakin nonton, ngajakin ngeliat, ngajakin ngedengerin, yang semua nggak manfaat. Ngajakinnya ke arah-arah dunia, ngajakin ke arah hawa nafsu. Apa itu hawa? Sesuatu yang dipengenin. Apa itu? Peperangan antara ruh kita sama antara badan kita. Badan ngajakin kepada dunia, sementara ruh ngajakin hati menuju akhirat. Nafsu ngajakin hati kita untuk peduli kepada badan,
Sementara ruh mengajak hati kita untuk peduli kepada ma'rifatullah, peduli pada ruh. Hati diajakin sama ruh menuju Allah, sementara hati diajakin sama nafsu untuk peduli kepada urusan dunia. Bahayanya apa Ustazah? Kalau saya ngikutin hawa nafsu saya Ustazah. Bahayanya kamu gak pernah sampai. Sebab hidup di dunia ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ngikutin nafsu kamu, urusan badan kamu melulu, yang ada kamu gak pernah mulai jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk nih, saya mau bacain firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah cerita tentang hati manusia. Ada orang-orang yang hatinya durhaka, melampaui batas. Ngerjain dosa-dosa, gak peduli hati diciptakannya untuk siapa. Wa atharul hayatad dunya, dan dia memprioritaskan kehidupan dunia. Wah, kalau saya gak kerja, dari mana saya makan? Wah, kalau gak punya suami, dari mana saya bisa makan? Wah, kalau saya gak dikasih sama saudara saya, dari mana saya bisa makan? Nanti hidup saya bakalan susah. Kalau dia gak kasih saya bakalan mati. Lah, Bu, Allah sudah memberikan kepada kamu rezeki dari sejak kamu berada di dalam rahim ibumu. Jangan lupa, yang ngasih makan kamu tuh bukan suami. Yang ngasih makan kamu bukan orang tua. Yang ngasih makan kamu bukan saudara kamu. Yang ngasih makan kamu bukan bos, bukan atasan, bukan perusahaan, apalagi partai. Bukan pula pemerintah, Bu. Bukan pula pemerintah. Yang ngasih makan kamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saudariku sekalian, menurut kamu susahan ngasih makan ketika kamu masih zigot di dalam perut ibu kamu, masih janin di dalam perut ibu kamu, apa sesudah kamu udah segini gedenya udah bisa GoFood? Susahan mana kira-kira? Susahan kamu masih berada di dalam perut ibu kamu. Betapa semua yang masuk dalam perut ibu kamu Allah gantikan. Ada yang jadi tulang, ada yang jadi sumsum, ada yang jadi kulit, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah, ada yang jadi otak, ada yang jadi kuku, ada yang jadi rambut. Ibu-ibu saudaraku sekalian, betapa susahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu pikirkan. Wah, akan tetapi di sisi Allah nggak ada yang susah, tentu saja.
Allah memberikan rezeki padamu. Bahkan saat kamu masih berada di dalam rahim ibumu. Kenapa begitu gede-gede begini kamu ragu-ragu? Ustazah, saya memilih untuk jadi wanita simpanan. Kenapa begitu? Biar ada yang transfer saya bulanan, Ustazah. Dan biar ada yang ngasih saya brio warna kuning. Karena Ustazah, kalau misalnya saya nggak jadi simpenan Ustazah, saya nggak tahu dari mana saya dapat makan. Ini yang kayak beginian nih. Ini namanya pengkhianatan dan kedurhakaan kepada Allah. Kamu pikir Allah nggak bisa ngasih rezeki sama kamu? Bisa banget, gampang banget. Dan sudah Allah lakukan. Bahkan dari sejak kamu berada di dalam rahim ibumu. Makanya sering saya sampaikan kepada siapapun. Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uangmu gak akan cukup membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak. Udah paham kan? Karena kalau urusan makan, urusan minum, urusan pakai baju, Bu, gajah nggak pernah sujud aja gendut-gendut. Iya, Bu. Kecoa no nggak pernah perawatan, glowing. Masya Allah, Masya Allah. Allah mencukupkanmu, enggak usah khawatir itu. Enggak usah khawatir itu. Fama man tagha wa taral hayatad dunya. Kata Allah, ada orang-orang yang melampaui batas. Mereka hanya ngurusin urusan dunia. Prioritasnya dunia melulu. Bilang sama anak-anaknya, nah, kamu harus belajar yang rajin. Biar nanti kamu dewasa, nak, kamu bisa punya duit banyak. Kamu bisa kerja bagus, kamu bisa jadi orang kaya. Biar enggak ada yang rendahin kita. Biar kita jadi orang mulia. Begitukah? Kemuliaan seseorang kamu ukur dengan uang? Ibu-ibu sekalian, kalau saya nggak punya duit, apakah kamu masih mau mendengarkan saya? Mau? Kamu bahkan nggak tahu kan saya punya duit apa nggak punya? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, maka betapa ternyata masalahnya nggak soal uang, Bu. Nilai kamu tuh nggak soal uang, nggak soal uang. Kamu nggak perlu punya emas 74 kilo. Itu ya. Pada akhirnya tuh liatin. Ibu-ibu sekalian. Pada akhirnya. Yang mengusahakan segala macam cara hingga punya banyak, akhirnya bukan dia juga yang menikmati. Betul? Kamu jangan jadi yang kayak begitu. Wa atharal hayatad dunya. Pedulinya sama urusan dunia melulu. Peduli urusan harta. Mendewakan harta. Apapun aja yang ada duitnya, hayo aja. Bahkan sama yang haram sekalipun dia gak peduli. Nih, hawa nafsu nih. Hawa nafsu. Gak pernah puas-puas, Bu. Kata Nabi, andai dikasih gunung emas. Gunung Uhud emas.
dia bakalan minta gunung yang lainnya lagi. Gak pernah puas. Ada orang-orang, wah kalau saya punya sepeda enak ya, kemana-mana gak capek jalan kaki. Punya sepeda, wah kalau saya punya motor enak ya, gak capek ngegoes. Punya motor, pas kehujanan, wah kalau saya naik mobil, punya mobil enak ya. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Yang punya mobil, pengen lagi punya mobil yang lebih bagus, pengen lagi punya mobil yang lebih bagus. Emang cukup? Gak ada. Orang tuh kalau urusan mengikuti hawa nafsu nggak pernah ada cukup-cukupnya. Sampai kain kafan menutupi badanmu itu. Bu, gimana caranya Ustazah biar kita tuh nggak kayak gitu? Ingat mati. Kita nggak bakal selamanya di dunia, Bu. Iya, kita nggak akan selamanya di dunia. Akan datang waktunya ketika Israel datang mencabut nyawamu. Saat itu, Bu, nggak ada bedanya kamu antara kamu tinggal di rumahmu sendiri atau selama ini kamu ngontrak atau tinggal bersama mertua. Nggak ada bedanya. Begitu kamu mati, nggak ada bedanya, Bu. Antara kamu punya baju banyak, kamu punya baju sedikit, nggak ada bedanya. Hanya kain kafanlah yang akan menutup badanmu tersebut. Yang bahkan semuanya warnanya harus seragam. Kamu gak bisa pesen, boleh gak ntar pink? Kafan saya boleh gak motifnya polkadot? Gak boleh, gak bisa. Semuanya harus sama, sepakat semua, warna putih, kain kafan. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya sering saya sampaikan, sesuatu yang gak dibawa mati, jangan kamu bela mati-matian. Sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati, jangan kamu bela mati. Termasuk, Bu, yang gak kamu bawa mati adalah cintamu kepada manusia. Kamu kalau mati, suamimu gak bakalan ikutan mati. Bisa jadi dia nyari yang baru. Gak usah segitunya sih, Bu, mas suami. Yang sampai yang haram-haram kamu tabrak hanya demi memuaskan nafsumu untuk dicintai sama suami. Sampai yang haram-haram kamu tabrak. Apaan Ustazah yang haram? Tuh hidung dimancungin. Ayo nih. Jangan ikutan yang begituan, Bu. Demi biar Ustazah, biar suami saya nggak kemana-mana Ustazah. Maksud kamu biar saya tarik pakai hidung saya Ustazah? Enggak, Bu, suami itu nggak tertarik sama hidung. Suami nggak tertarik sama rupa. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, nilaimu di hadapan suamimu lebih kepada bagaimana akhlakmu kepada dirinya. Betul? Betul? Kalau dia punya istri yang selalu tersenyum, meringankan saat beratnya, sedih bersama dengan kesedihannya, bahagia
bersama dengan kebahagiaannya. Bersama-sama kalian saling bantu-membantu menuju jalan akhirat. Tentu suami juga akan sayang padamu itu. Ibu-ibu sekalian, jadi jangan segitunya sama orang, Bu. Jangan segitunya sama orang. Engkau adalah separuh napasku. Giliran suaminya direbut sama cewek lain, dia bengek. Napasnya sisa separuh. Lah separuh nafas dia. Suami saya adalah hidup saya, Ustazah. Jangan. Ntar kalau dia mati gimana itu? Jangan. Tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Kamu hamba Allah. Jangan pernah mengatakan kepada siapapun atau kamu hatimu. Jangan pernah menempatkan siapapun. Mau suamimu, mau orang tuamu, mau anakmu, mau gurumu, mau siapapun sebagai engkau adalah segalanya bagiku. Tidak ada yang segalanya bagimu. Yang segalanya bagimu hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah segalanya bagimu. Sebab kamu bahkan tidak bisa bergerak tanpa hembusan nafas darinya. Kamu tidak bisa hidup tanpa aliran darah darinya. Kamu tidak bisa melangkah melainkan atas karunia-karunia. Kamu tidak bisa melakukan apapun selain semuanya adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padamu itu. Maka yang segalanya bagimu hanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman tagha," siapa yang keluar batas mengerjakan dosa, wa taral hayatad dunya, dan dia lebih memprioritaskan urusan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Tersiksa. Jangan begitu. Kamu kalau mengikuti hawa nafsumu, kamu akan tersiksa. Jangan. Kamu kalau saya harus punya ini, saya harus berhasil ini, saya harus terpilih di periode Ibu-ibu tahu kan, saya nggak bakal nyalonin, nyebutnya aja udah nggak bisa. Kalau begitu tuh pikirannya ambisi atarul hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma. Kata Allah, kamu akan aku buat tersiksa kehidupannya. Nyiksa, Bu. Cinta dunia ini nyiksa. Cinta dunia ini nyiksa, ibu-ibu sekalian. Allah sudah mengatakannya kepada kita. Jangan, Dek, jangan. Hatimu jangan kamu penjarakan untuk mencintai seseorang. Apalagi kalau ia belum halal bagimu. Kamu pikir, wah kayaknya seneng ya kalau saya ada yang nyayangin. Saya nanti kalau pagi-pagi ada yang ngucapin selamat pagi. Kalau malam ada yang ngucapin selamat malam. Nggak usah nyari pacar, masuk aja ke Indomaret. Kamu kalau masuk ke Indomaret diucapin selamat pagi, selamat siang kan? Nggak usah nyari pacar, ngapain? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu ngelihatnya kayak wah seneng ya. Saya kalau ada seorang yang menyayangi saya, seneng nih saya. Enggak, itu menyiksa hatimu.
itu memenjarakan jiwamu. Rasa cinta kepada seseorang, rasa cinta kepada dunia akan memenjarakan hati kita. Bahkan terkadang menjerat hati seorang manusia. Gak bisa ngapa-ngapain jadinya. Gak bisa bebas jadinya. Hati kamu jadi tersiksa nantinya. Apa-apaan yang dipikirin dunia melulu. Yang dipikirin dia melulu. Ingat lampu. Lihat lampu, ingat dia. Lihat gelas, ingat dia. Lihat donat, ingat dia. Aduh. Tersiksa, tersiksa. Dia belum jawab WhatsApp kamu kelimpungan. Saya ngelihatnya gak ada orang yang lebih tersiksa hidupnya daripada orang yang sedang jatuh cinta. Tersiksa, tersiksa. Tiap waktu ngeliatin HP melulu. Betul? Betul? Jangan mau kayak begitu kamu. Udah, hilangin rasa cinta terhadap dunia. Ingat, kamu bakal mati. Yang kiranya nggak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Jangan cintai mati-matian. Jangan kejar mati-matian. Nggak akan dibawa mati. Fama man tagha wa athara hayatad dunya. Apalagi kalau sampai kayak begitu tuh. Waduh, nih saya nggak bisa kebeli ini nih. Akhirnya ngutang. Pengen bisa jalan-jalan nih saya. Akhirnya ngutang. Ngutang satu, nggak kebayar. Dia ngutang sama yang lain lagi, nggak kebayar. Ngutang sama yang lain lagi, nggak kebayar. Hati-hati, hati-hati Bu. Bahkan sama yang matinya syahid aja, Nabi Muhammad bilang, dosa-dosamu akan diampuni illadain, kecuali hutang. Hutangmu di akhirat harus kamu bayar. Dan kamu tahu berapa banyak bayarnya? Danik min haram, kata Nabi Muhammad. 1 danik yang harus kamu bayarkan. 1 danik itu kayak duit kita 10.000 rupiah Bu. Atau bahkan 5.000 perak tuh Bu tuh. Katanya Nabi Muhammad harus kamu bayar di akhirat nanti dengan 70 sholat fardumu yang diterima Allah Ta'ala. Kalau kamu pengen hidup kamu di akhirat bahagia. Hidup kamu di akhirat lancar. Kalau kamu pengen Allah kembalikan kamu menuju surganya, jangan kerjakan dosa. Jangan terlampau peduli kepada urusan dunia. Tenang Bu, walaupun kamu gak pikirin, walaupun kamu gak peduli, yang jadi rezekimu pasti akan sampai padamu. Yang bukan rezekimu mau kamu usahakan mati-matian, tidak akan pernah sampai padamu. Ma qusim lak hasilun ladik. Apa yang sudah dijadikan rizkimu, yang sudah tertulis sebagai jatah rizkimu, pasti akan sampai padamu, mau atau tidak mau. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Sementara yang bukan milikmu tak akan pernah sampai padamu. Karenanya tenangkanlah hatimu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, ada orang-orang yang takut sama Allah. Takut Allah enggak ridho. Takut Allah murka. Takut Allah
Allah usir saya dari rahmatnya. Takut saya kalau mati Allah gak berkenan menerima saya. Kemana saya harus pergi? Takut Allah gak ridho sama saya. Sehingga ketika melewati jembatan Sirat, dosa-dosa membuat kaki saya Dek, ingat-ingat, Allah tidak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Saya selalu mengingatkan diri saya atas hal itu. Saya selalu mengingatkan diri saya atas hal itu. Saya selalu mengatakan pada diri saya, Halimah, Allah nggak pernah wajib memasukkanmu ke dalam surga. Maka berhati-hatilah. Allah tidak pernah wajib untuk mengumpulkan saya dalam rombongan Nabi Muhammad. Hati-hatilah Halimah. Allah tidak wajib mempertemukanmu dengan Nabi Muhammad. Maka kejarlah, gapailah. Allah gak wajib memasukkanmu ke dalam surga. Allah bisa saja memasukkanmu ke dalam api neraka. Kamu juga. Allah bisa masukin kamu ke dalam neraka. Bu, sama saya. Allah bisa banget masukkan saya ke dalam neraka. Allah bisa banget menghalangkan kita untuk masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad. Akan datang waktunya ketika Nabi menggiring umatnya, ribuan bahkan jutaan umatnya beliau giring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti akan ada waktunya Nabi menggiring umatnya. Yang gak pasti adalah apakah kamu masuk di antara mereka. Ada waktunya pasti Nabi akan melewati jembatan Sirat, buka pintu surga, kemudian menunggu umatnya dari pintu surga. Itu pasti. Tapi apakah kamu termasuk di antara umatnya yang kelak akan masuk surga dan berjumpa dengan beliau? Itu tidak pernah pasti. Tidakkah hal itu menakutkan bagimu? Itu menakutkan bagi saya. Itu menakutkan bagi saya. Bahwasanya Allah mungkin menenggelamkan kita ke dalam nerakanya. Itu mungkin. Karenanya selama kaki ini belum masuk dalam surga, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada siapapun. Karena keadaannya belum tentu, belum pasti. Betul. Sekarang kamu menutup aurat, ngelihat tetangga kamu auratnya terbuka. Kemudian kamu merasa, aduh ya ampun, kayaknya neraka, kangen tuh sama dia. Teman-teman saudariku sekalian, siapa bilang? Emang kamu pasti kamu bakalan masuk ke dalam surga dan dia pasti bakalan masuk ke dalam neraka? Belum tentu. Belum tentu. Kamu gak pernah tahu hidayah Allah ketika sudah menyapa seseorang.
Sebagaimana kamu pun juga nggak tahu. Kamu kalau diusir dari pintu rahmatnya Allah akan seperti apa keadaannya kala itu. Maka berhati-hatilah. Tetaplah takut kepada Allah. Tetaplah takut kepada Allah. Tetaplah mohon kepada Allah. Tetaplah menangis di pintu Allah. Sembari berkata, ya Allah selamatkan kami. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah, meski diri ini pantas dengan segala dosa-dosanya untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi ya Allah selamatkanlah saya. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Ilahi lasulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil adimi. Ilahi lastulil firdaus ahla. Ya Allah, saya ini gak ada pantas-pantasnya buat masuk apalagi surga Firdausmu yang tertinggi. Surga yang rendahan yang gak pantas nih ya Allah, apalagi surga Firdaus yang paling tinggi. Gak pantas saya ya Allah, gak pantas. Dosa-dosa saya, akhlak buruk saya, perilaku saya, sholat saya yang berantakan, ibadah saya yang kalang kabut. Ya Allah, saya gak pantas masuk ke dalam surga, tapi wala aqwa ala naril jahimi. Saya juga gak kuat kalau disuruh masuk neraka. Saya juga gak kuat kalau di akhirat nanti gak boleh ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau di akhirat nanti saya gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad, saya gak kuat ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka karuniakanlah taubat padaku ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambal adimi. Hanya Engkaulah ya Allah yang maha mengampuni segala dosa-dosa besar. Kalau kamu punya rasa takut di dunia ini, mudah-mudahan Allah karuniakan keselamatan dan keamanan bagimu kelak di akhir. Fa'amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa. Enggak cukup takut doang, tapi wa nahan nafsa anil hawa. Jangan ngikutin hawa nafsu. Jangan segala yang kamu pengenin kamu turutin. Lagi pengen makan ini kamu makan, lagi pengen minum ini kamu minum, lagi pengen tidur kamu tidurin, lagi kepengen jalan-jalan kamu jalan-jalanin, lagi kepengen ngomong kamu ngomong, lagi kepengen marah kamu marah. Lagi emosi, kamu marah-marah. Lagi pengen mukul, kamu mukul. Kamu orang, bukan binatang. Bu, kalau sekedar ngikut hawa nafsu, binatang juga bisa. Saya pernah masuk ke dalam rumah saya lihat kucing udah naik ke atas meja makan. Meja makan saya, kebetulan Mbak habis bikin ikan. Udah naroin ikan, rupanya keciuman, baunya ikan, kucing
Kucing kampung masuk ke dalam rumah saya, kemudian naik tuh ke atasnya meja makan. Saya masuk dalam rumah. Mbak saya begitu ngelihat ada kucing, dia ambil sapu. Tunjukin sapu ke depannya kucing. Kucing itu, Bu, gak akan saya lupakan seumur hidup pemandangan hari itu. Kucing itu pada akhirnya turun, tapi sebelum dia turun, dia melirik mbak saya. Dimelotot ke mbak saya. Kayak ada sepersekian detik gitu kan. Kayak ada beberapa waktu gitu. Dia seolah berkata, kamu belum tahu kan siapa saya? Saya adalah kucing paling jagoan di sekitar sini. Oke, kali ini saya mau turun. Tapi tunggu saja pembalasanku. Kayak gitu. Dia turun. Jadi saya mikir, ya ampun, kalau cuman buat urusan main pelototan, kucing juga bisa. Kalau buat urusan mau marah-marah, Bu, binatang juga bisa. Apalagi kalau pikir kamu, kalau untuk urusan cakar-cakaran, jambak-jambakan, Bu, binatang juga pada bisa. Tapi yang bisa nahan emosi, yang bisa nahan amarah, yang bisa meredakan egonya, yang bisa menahan hawa nafsunya, hanya hamba-hamba Allah yang kuat, yang beriman, yang mampu melakukannya. Semoga kamu, saya, kita semua menjadi salah satunya. Sebab kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang takut kepada Allah dan dia nahan hawa nafsunya untuk bisa menjadi hamba Allah yang salehah, untuk bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah, untuk terus berjalan menuju Allah meskipun tertatih, meskipun pelan-pelan, terus belajar jadi istri yang solehah. Meskipun jatuh bangun, terus belajar jadi anak yang berbakti. Meskipun jatuh bangun, terus belajar menjadi murid yang pantas buat guru-guru kita. Meskipun tertatih, terus belajar untuk menjadi ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Meskipun tertatih, kita terus belajar untuk bisa jadi umat yang salehah buat Nabi kita Muhammad. Meskipun tertatih, terpincang-pincang, kita harus terus belajar untuk bisa jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kamu bisa jadi kayak begitu, kamu bisa menahan hawa nafsumu. Kamu bisa jadi hamba Allah yang selalu taat di jalan Allah. Kamu tinggalkan dosa-dosa karena kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalimu adalah surga. Tempat kembalimu adalah surga. Bismillah, pelan-pelan yuk kita jalanin jalannya. Kita pelan-pelan bismillah. Setapak demi setapak menuju surga Allah. Setapak demi setapak menjauh dari api neraka. Selangkah demi selangkah mendekat kepada Nabi Muhammad. Selangkah demi selangkah belajar jadi hamba Allah yang salehah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salehah. Bersama dengan adzan kita baca suratul Fatihah. Doa indal adzan la yurad. Doa ketika adzan tidak akan ditolak. Hujan rahmat turun pada kita sekalian insyaallah. Kabul hajatnya semua insyaallah.
Doa inda nuzulil matar la yurad, kata Nabi Muhammad. Doa saat turun hujan tidak ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya di tempat ini dijabah Allah. Anak-anak kita semuanya biar pada soleh solehah. Kita semuanya juga yang jadi istri biar jadi istri yang solehah. Menjadi ibu biar jadi ibu yang solehah. Yang sedang ada hajat-hajatnya baik dunia maupun akhirat dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kita dan seluruh keluarga kita yang sakit-sakit biar pada sehat. Yang lagi pada sulit mudah-mudahan dikasih kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara-acara kita, hajat-hajat kita ke depan semuanya diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan, diberkahi semuanya. Dikaruniai kemanfaatan, keikhlasan bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian saya muliakan, akhir Safar, Rebo terakhir di bulan Safar, gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya liatin orang-orang pada kebagi dua. Ada yang ketakutan, pokoknya kalau akhir Rebo terakhir di bulan Safar jangan pada keluar rumah, gitu kan. Pada ngumpet di kolong tempat tidur, kolong meja begitu kan, ya nggak usah begitu juga. Tapi juga jangan nantangin bala. Ayo kita semuanya pada piknik, wah, ayo kita semua pada bikin pesta. Nggak usah kayak gitu juga ya, nggak usah gitu juga gitu kan. Terus mestinya kayak gimana nih Ustazah? Doa, banyak-banyak doa. Kenapa gitu? Karena hari Rabu terakhir di bulan Safar kabarnya adalah merupakan hari ditetapkannya bala dalam setahun. Jadi bukan hari itu turun bala, bukan. Tapi ketetapan bala sepanjang tahun itu tuh catatan-catatannya direvisi ataupun ditetapkan pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Demikian yang saya terima dari guru-guru saya. Demikian yang saya dengar dari para ulama-ulama kita. Karenanya teman-teman saya sekalian, Rabu terakhir di bulan Safar banyakin doa, banyakin sedekah, banyakin sholawat. 3 hal itu dah. Doa, sedekah, sholawat. Doa, sedekah, sholawat. 3 hal itu senjata kita buat nahan bala. Kalau doa, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yaduruddul qada illa du'a, la yaruddul qada illa du'a. Gak ada yang bisa menahan qada, ketetapan Allah SWT untuk turun, illa du'a, selain daripada doa. Doa itu bahkan bisa mengubah qadanya Allah SWT. Demikian yang disampaikan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bisa mengubah apa yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Meskipun tentu saja tidak bisa mengubah apa yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi takdir Allah sekalipun bisa diubah dengan doa. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz juga bisa diubah dengan doa-doamu. Makanya minta yang benar. Terutama pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar, angkat tanganmu minta sama Allah, ya Allah angkat bala dari kami ya Allah. Doanya gimana Ustazah? Bebas, pokoknya doa angkat bala. Kalau Ustazah doanya apa? Ya sami'ad du'a. Oh bukan. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
artinya, ya Allah, Engkaulah yang dapat menghalangkan bala. Engkaulah ya Allah yang dapat mencegah bala. Ikfinal bala, cegahlah dari kami balamu. Cegahlah dari kami musibah-musibah, petaka-petaka dari kami ya Allah. Cegahkanlah untuk kami, jauhkan untuk kami, hindarkan untuk kami. Qabla nuzulihi minas sama, sebelum turunnya bala tersebut di atas kami dari langit. Sebelum turunnya dari atas langit, cegah ya Allah, biar nggak sampai turun kepada kami. Gitu ya. Baca doa tersebut pada hari Rebo. Sekarang juga alhamdulillah kita udah baca. Mudah-mudahan Allah angkat bala dari kita semua insyaallah. Bukan hanya sampai dengan akhir bulan ini, bukan hanya sampai dengan akhir bulan depan, tapi sampai akhir tahun ini, bahkan sampai akhir kehidupan kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkatkan bala dari kita dan bagi seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi doa. Allahumma ya alim bima yakun, ikfina syarra ma yakun, qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil, ikfina syarra ma yanzil, qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alim bima yakun, ikfina syarra ma yakun, qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil, ikfina syarra ma yanzil, qabla an yanzil hatta la yanzil. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu apa yang terjadi. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan apa yang akan terjadi sebelum ia terjadi sampai tidak terjadi. Ya Allah, Engkaulah yang tahu apa yang turun. Ya Allah, jauhkan kami dari yang buruk-buruk yang akan turun sebelum turun sehingga nggak jadi turun. Gitu ya. Doa mesti pinter-pinter emang. Makanya kita ikutin doa-doanya para ulama-ulama kita hingga terhalang bala dari kita insya Allah. Banyak doa-doa, perbanyak doa di hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Doakan dirimu, doakan keluargamu, dan minta anak-anak juga buat baca doanya. Doa penghalang bala insya. Kedua hal yang bisa kita lakukan buat menghalang bala adalah sedekah. Innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Percepatlah sedekahmu, bersegeralah bersedekah. Kalau hari waktu paling bagus buat sedekah pagi hari. Bersegera, maksudnya cepetan, pagi-pagi buruan sedekah dulu gitu. Bukan berarti wah udah sore nih, udah tunggu besok pagi aja, nggak gitu. Tapi maksudnya itu kalau kita ada niat bersedekah, segerain gitu ya. Bakiru bisadaqat, pagi-pagilah bersegeralah dengan sedekah. Fa'innal bala, karena sesungguhnya bala la yatakhatta riqaba sedekah, nggak bisa ngelewatin pundaknya sedekah. Kalau udah kena sedekah tuh, sedekah kayak jadi pundak ngalangin sesuatu gitu, kayak jadi pagar orang gitu ya, kayak jadi pundak orang menghalangkan seseorang terkena bala. Sedekah tersebut akan menjadi pundak penghalang kita dari bala yang turun. Sedekah. Dulu zamannya Nabi Allah Daud, kalau nggak salah ya, Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud, nabi sekaligus raja. Nabi Daud. Kalau di versinya orang barat David ya. David itu Daud alaihi salam. King David. Teman-teman sekalian, Nabi Daud, ayahandanya Nabi Allah Sulaiman. Sebagai seorang nabi, beliau biasa bercakap-cakap dengan para malaikat, termasuk baginda kita Nabi Muhammad. Kan biasa tuh cakap-cakap sama malaikat, ngobrolnya temenannya sama para malaikat. Satu waktu di majelisnya Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Daud ngeliat ada malaikat Israel.
hadir di majelisnya Nabi Daud. Ustazah hadir gak di majelis kita? Mana saya tahu, saya kan kagak bisa lihat malaikat. Ustazah, ada gak sih orang zaman sekarang bisa lihat malaikat? Mungkin bisa aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, malaikat Israel gitu ya, diliatin sama Nabi Daud. Kenapa sih nih kayak ngeliatin seorang pemuda mulu? Jadi di majelisnya Nabi Daud ngeliat malaikat Israel ngeliatin mulu sama seorang pemuda. Begitu kan? Habis selesai majelis, Nabi Daud kemudian bilang, kok kamu ngeliatin pemuda itu mulu, kenapa? Israel kan? Maksudnya malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kenapa kamu dari tadi ngeliatin dia mulu gitu? Dia bilang, iya tuh, kesian, masih muda, tapi umurnya sisa 3 hari lagi. Oh gitu, 3 hari umurnya. Nabi Daud kemudian gak ketemu lagi tuh sama malaikat Israel, gak ketemu lagi sama pemuda itu. Tapi kayak 2 minggu, 3 minggu kemudian Nabi Daud ngeliat lagi tuh pemuda. Lah kenapa nih? Nabi Daud kemudian bertanya kepada malaikat Israel ketika beliau berjumpa kembali dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kamu bilang waktu itu anak muda tadi ini yang kamu liatin sepanjang majelis waktu itu umurnya 3 hari. Tapi kok saya liatin dia udah 3 minggu masih ada aja. Iya tuh, abis dari duduk di majelismu itu, dia pergi ke rumah bibinya. Bibinya udah tua, gak ada anak sebatang kara, gak punya suami, gak punya siapa-siapa, udah tua. Disamperin sama anak muda ini, pergi cukup jauh buat nyamperin bibinya itu. Kemudian dia berbuat baik pada bibinya, bibinya senang, sambung kembali silaturahminya. Dia sedekah kepada bibinya. Kemudian dia pun tinggal beberapa hari di tempat tersebut dan memenuhi kebutuhan bibinya untuk waktu yang cukup lama. Kayak ditinggalin makanan, ditinggalin uang, ditinggalin apa gitu sama ke bibinya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan untuknya, gantinya 3 hari jadi 30 tahun. Jadi sedekah manjangin umur, sedekah nolak bala, sedekah menjauhkan seseorang dari hal-hal buruk, sedekah bikin sehat badan, bikin sehat badan. Ubabah Maryam dulu pernah cerita mas saya, Ubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, Ubabah Maryam Al-Haddar. Karena ada juga Ubabah Maryam bin Hafiz, Ubabah Maryam bintil Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu ponakan Ubabah, ponakan Habib Umar bin Hafid. Kalau ini yang saya ceritakan sudah meninggal dunia, beliau Hubabah Maryam binti Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Ya, beliau guru saya dan wafat beberapa tahun yang silam. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan beliau insyaallah. Salah satu dari perempuan paling solehah, salah satu dari perempuan-perempuan solehah yang alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa dengannya. Hubabah Maryam satu waktu bercerita sama saya. Hubabah Maryam itu sedekahnya luar biasa teman-teman. Saya nggak pernah lihat orang lebih dermawan daripada Hubabah Maryam. Hubabah Maryam itu bisa loh, ini saya ceritain ya. Hubabah Maryam itu bisa mau pergi belanja, minta saya temenin pergi belanja. Beliau kadang kalau datang ke Indonesia, Alimah saya mau mantu, saya mau ngawinin anak saya nih, bisa nggak kamu temenin saya buat belanja? Siap Hubabah, siap saya temenin Hubabah.
buat jadi lisannya Ubabah, karena kan Ubabahnya nggak bisa bahasa Indonesia, pedagangnya kan kagak bisa bahasa Arab. Jadilah saya terjemahin agar tidak miskomunikasi antara beliau gitu kan. Jadilah saya temenin. Satu hari di tengah jalan nih mau nemenin belanja teman-teman. Kamu kalau mau pergi belanja, yang paling kamu pikirin nomor satu, kamu mesti bawa apa? Kok duit kan, namanya orang mau belanja. Saya sekalian, di tengah jalan, Bapak bilang kayak begini nih sama saya nih. Ya Halimah, kamu punya duit, kamu bawa duit nggak nak? Saya bilang, waduh, gimana? Emang kenapa Bapak? Saya bilang, duit saya buat belanja ketinggalan. Akhirnya saya tanya sama teman saya, kebetulan ada beberapa orang di kendaraan, ternyata alhamdulillah ada, dia punya kartu gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya udah bismillah. Alhamdulillah Bapak. Oh ya udah alhamdulillah, kalau enggak balik lagi kan. Akhirnya nggak lama nih ada beberapa anak-anak di lampu merah. Bapak langsung ngeluarin duit, kemudian bukain pintu. Ada berapa banyak tuh anak-anaknya? Turun sedekahin, gitu kan? Saya bilang nggak usah ini Bapak, nanti juga kalau satu dikasih yang lain pada berdatangan. Beneran tuh pada datangan, Bapak kasih semuanya tuh, dan nggak sedikit yang beliau kasih. Zaman itu aja ya, kayak berapa, mungkin 20 tahun lalu atau 18 tahun lalu gitu, udah lama, udah cukup lama. Itu beliau tuh ngasihnya tuh 50.000 gitu, satu anak, satu orang yang ada di lampu merah tersebut. Sehingga sekalian, saya kan jadi bingung. Bapak, bukannya katanya duitnya tadi ketinggalan? Dan Hubabah dengan santainya beliau menjawab, uang yang buat sedekah mah gak ketinggalan. Ada gitu. Subhanallah, subhanallah. Bisa-bisanya duit buat belanja ketinggalan, duit buat sedekah gak ketinggalan. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan sebenarnya Ubabah ini niatnya bukan buat belanja, sambil sedekah, tapi sedekah
sambil belanja. Karena beliau memang hidupnya buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kasih tahu saya apa yang harus saya kerjakan. Kenapa kata Bapak? Urintek segala macam. Kemudian sesudahnya dokter ngelihat dari hasil USG, hasil semua pemeriksaan itu ya, dia bilang saya didiagnos, benar ya? Saya diputus di antara kalian dengan sedekah. Tapi nak, saya mau minta kamu, mau tawarkan sama kamu sesuatu yang mungkin agak berat bagi kamu. Apa Bapak? Kamu tanya sama dokter, dok, saya kalau dioperasi kira-kira habisnya berapa? Saya udah tanya Bapak, oh berapa? Misalnya gitu ya, saya kurang tahu juga, tapi misalnya 500 juta, karena memang sangat mahal, apalagi kalau di negeri Arab sana gitu kan. 500 juta, tapi buat saya itu, saya bisa Hubabah, saya mampu jalaninnya. Kata Hubabah, nak, bersedekahlah senilai itu. Ini nih yang sering kita nggak kerjain. Kalau ada yang sakit, sedekah. Saya udah sedekah loh Ustazah, tapi nggak sakit-sakit, nggak sembuh-sembuh. Maaf ya kalau udah sore suka salah-salah ngomongnya. Apalagi habis baca tadi panjang bener, serat. Kadang-kadang nih kita nih ya, Ustazah saya udah sedekah tapi nggak sembuh-sembuh juga Ustazah. Kamu sakitnya apa? Pokoknya sakit yang berat gitu kan. Sedekahnya berapa? 20.000. Ya, Bapak Maryam kasih. Katanya Bapak Maryam, kamu disuruh operasi berapa banyak? 500 juta. Sedekah senilai itu. Kamu kasihin kepada siapapun. Kalau bisa yang kepake buat makan, kata Hubabah. Waduh, saya nggak ngerti Hubabah. Kalau gitu kamu titipin ke saya, nanti saya titipin ke banyak orang-orang lain yang bisa menyalurkan sedekah yang jatuhnya kepada orang-orang yang memang benar-benar miskin, benar-benar fakir, kepake buat makan mereka. Ini saya tahu kisah ini karena salah satu atau sebagian dari uang itu juga dititip ke saya teman-teman waktu itu. Alimah sedekahin, tapi ini kamu cari nak orang yang duitnya kepake buat makan ya. Lebih Baba, lebih. Beliin beras kalau bisa, bagiin ke orang-orang yang memang sangat-sangat memerlukannya. Lebih Baba. Sedikit sekalian saya muliakan, kerjain sama Baba, kirimin kemana tuh uang 500 juta. Selesai. Kelar. Beberapa minggu kemudian kata Baba, perempuan itu datang lagi, dia nangis lebih kenceng lagi dari
yang pertama. Kata Hubabah, gimana nih sekarang keadaannya? Saya udah sedekahkan semua uang kamu itu. Dia bilang, Hubabah, saya pergi sholawat. Sholawat teman-teman. Itu udah taknya kemudian jadi senengnya. Bala dunia itu kadang-kadang ya, ada yang abisnya bala kayak hujan tuh, abisnya selesai hujan kemudian ada pelangi. Itu kalau bala dunia. Sakit bala teman-teman, rasa sakit kan nggak enak tuh, makarih, sesuatu yang nggak enak datang dalam kehidupan kita. Tapi habis selesai sakit kadang Allah kasih hadiah gitu, tuh bala dunia. Kita minta sama Allah untuk Allah menghindarkan kita juga dari bala dunia. Tapi lebih penting daripada Allah hindarkan kita dari bala dunia adalah bala agama. Teman-teman saudaraku sekalian, apa tuh balanya agama? Dosa, terutama dosa-dosa besar. Orang yang hidupnya kelilit hutang riba, tuh kena bala dunia, bala agama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang yang hidupnya terjerat dengan hutang riba, namanya bala dunia juga, bala agama juga. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya, insyaallah. Orang yang duitnya mah banyak, tapi deket sama zina. Orang disebut sedang kena bala agama, musibah agama, dari semua hal yang menghalangkan kami darimu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Maulid, banyakin baca sholawat, ya kan? Banyakin baca sholawat. Kalau bisa diatur, cobain teman-teman. Banyak diantara keluarga kami, banyak diantara teman-teman sahabat-sahabat kami yang memutuskan untuk mengatur sholawat sekurangnya selama bulan Maulid. Selama bulan Maulid Rabiul Awal, kalau bisa sama Rabiul Tsani, 2 bulan tuh. Misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani saya mau baca sholawat, misalnya ya, saya mau baca sholawat Fatih sehari 100 kali. Tahu sholawat Fatih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu sholawat Fatih kalau dibaca sehari 100 kali, insyaallah yang ketutup jadi kebuka. Ada yang pada ketutup rezekinya, insyaallah kebuka. Ada yang ketutup jodohnya, insyaallah kebuka. Ada yang ketutup dari ilmu, ada yang ketutup dari ilmu, kayak nerima ilmu.
ilmu susah banget gitu. Cobain ya. Cobain bacain. Misalnya ada ibu-ibu nih, ustazah, anak saya ustazah suka susah banget terima ilmu. Nah cobain bacain sholawat Fatih sehari 100 kali selama bulan Rabiul Awal. Kalau bisa panjangin sampai selama bulan Rabiul Tsani. Ustazah 100 banget ustazah. Ya kalau nggak mau 100, 300 deh. 10 aja boleh gak Ustaz? 10 aja. Ya kan pengen dapetnya banyak, yang ngerjain ini mesti banyak ya. Nah, 100 kali itu sholawat Fatih. Begitu ya teman-teman sekalian, apa aja yang jadi hajatmu, bahkan termasuk juga urusan-urusan hajat tadi itu ya, mencegah bala agama itu tadi. Oh misalnya kamu punya anak, ya Allah susah banget nih ustazah ngajakin anak buat sholat, susah banget. Cobain anakmu minta amalin atau kamunya ikut amalin. Ustazah rezeki seret banget, coba bacain tuh, biar ngebuka rezeki, ngebuka ilmu, ngebuka segala macam itu. Al-Fatih lima ughliq, biar Nabi Muhammad ngebukain pintu-pintu kebaikan buat kita sekalian. Insya Allah. Atau misalnya mau sholawat yang lain boleh, mau sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub, uslihu bihal qulub, tantaliqu bihal usub, talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu teman-teman sekalian, hati-hati yang ruwet-ruwet, permasalahan rumah tangga repot-repot, baca itu kan. Baca itu, cobain salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Ya Allah, kami mohonkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang bikin hati kami jadi benar ya Allah. Tuslihu bihal qulub, hati kami biar jadi enak gitu, hatinya biar jadi bagus. Tantaliqu bihal usub, masalah-masalah yang ruwet-ruwet ya Allah biar terurai. Talin biasub, taufir bihadunub tadi itu ya, dosa-dosa engkau ampuni ya Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet jadi terurai. Talinu bihasub, yang keras-keras pada jadi lembek, pada jadi lunak, pada jadi lembut. Apa yang keras? Hati kita keras, hati suami kita keras, kadang-kadang hati anak-anak. Bacain salawat itu tuh. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi gampang semuanya dengan salawat tersebut. Lebih utamanya lagi adalah salawat yang bikin hati kita jadi tersambung sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas salawatan apa aja, tapi perbanyak selama bulan Rabiul Awal. Kalau bisa juga sambungin ke bulan Rabiul Tsani. Ustazah saya mau salawatan yang pendek aja deh Ustazah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh begitu Ustazah. Tapi saya mau bacanya banyak Ustazah, 1000 kali tiap hari. Boleh, bagus. 1000 kali selama bulan Rabiul Awal. Terserah kamu salawatnya apa aja. Yang penting tertibkan salawat selama bulan Rabiul. Selama bulan Rabiul Awal, tertibkan salawatmu. Kemudian kita usaha untuk tambah lebih dekat dengan Nabi Muhammad dengan kita periksa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Misalnya ya, selama bulan Rabiul Awal saya mau istiqomah tahajud. Bagus, apa-apa, lanjutin ke bulan Rabiul Tsani misalnya gitu kan. Kok enak ya, mau terus lanjut. Bagus. Tapi kalau misalnya kamu niat aja deh Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak mau ada satu malam yang nggak bangun tahajud. Cobain teman-teman sekalian. Misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak mau makan minum sambil berdiri. Usahakan selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak akan makan, nggak akan minum sambil berdiri. Semuanya kita kerjakan dengan duduk, karena memang makruh hukumnya makan, apalagi makan atau minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Gue kan makruh tuh. Nah kita usahakan gitu. Selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ada sunnah Nabi
Muhammad yang kita periksa lagi, selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, duha nggak mau tinggal. Kan kadang-kadang alhamdulillah saya mau hadir, baru mau hadir nih di majelis maulid gitu kan, tahu-tahu ada emak-emak udah nenteng bingkisan. Saya bilang, Bu, acara majelis maulidnya kan belum bubar, kenapa ibu bubar duluan? Ustaz masih ada lagi yang mau. Pagi ini aja Ustaz ada 5. Kayak orang-orang ustazah majelis habis duhur, ustazah berangkatnya sebelum subuh. Nginep katanya. Saya nggak bisa kayak begitu ustazah, saya ada anak, saya ada suami, betul. Jangan tinggal anakmu, jangan tinggal suamimu. Jangan. Ibu-ibu jangan bikin saya dimarahin sama suami-suami. Enggak ya. Posisi tidak menentukan prestasi. Posisi apa yang menentukan prestasi? Posisi hati. Hatimu tersambung pada Allah, hatimu tersambung kepada Nabi Muhammad, hatimu dipenuhi dengan ketawaduan. Ya Allah, saya ada di atas got nih ya Allah. Ya Allah, saya ada di bawah pohon ya Allah, mana ada semutnya. Ya Allah, akan tetapi apapun yang terjadi di dunia, saya berharap semoga ini menjadikan saya yang Kau terima di akhirat. Kalau kamu punya hati dimanapun posisinya, tapi hati kamu tersambung dengan Allah dan Rasulnya, bismillah. Teman-teman saudaraku sekalian, bismillah. Ya, jadi insya Allah nggak usah sampai rebut-rebutan ini itu segala macam. Yang penting duduk, hatimu hadir, udah tuh. Hatimu hadir, sambung sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih penting daripada apapun. Misalnya gitu kan, ustazah yang lain dapat roti, saya enggak, nggak apa-apa. Ntar dapat jamuan yang lebih banyak dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu akhirnya jadi nyinyir sama orang lain gitu. Oh yang lo dapet tuh, saya kagak. Jangan. Hati jauh lebih penting teman-teman. Al-madar kullal madar. Katanya Nabi Umar bin Hafid, urusan segala urusan semuanya adanya di hati. Kalau hati kamu bagus semua yang diberikan Allah SWT. Bagus semua yang dikasih Allah SWT kepadamu. Tapi kalau udah hatinya busuk, mau kayak gimana pun juga, mau hadir duduk yang paling depan sekalipun, mau muka ustazahnya pas ada depan di sekalipun, ya Allah, kalau hatinya nggak bagus, nggak banyak yang dikasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah baguskan hati kita, amin. Allah baguskan hati kita, amin. Allah baguskan hati kita. Nih ibu-ibu nih gara-gara suka desek-desekan, saya tuh sampai kalau ada jidah-jidah ngomong sama saya gitu kan, ustazah saya nggak berani sekarang hadir majelisnya ustazah. Iya Mi, jangan hadir. Jangan datang dah Mi, udah sih serem aja dah. Jangan, udah mendingan, kecuali kalau Umi bawa si HP gitu yang bisa lepasin, saya takut jatuh. Ntar ibu-ibu udah serang-serang, ya ampun. Ada tuh yang begitu pintu dibuka di Istora, waduh, saya ngeliatin tuh videonya tuh. Bu, di tengah-tengah orang lagi lari-larian nih, ada nasi uduk berhamburan. Malu saya, ya jangan ya.
Sebab Nabi Muhammad juga ada orangnya bersih, dan Allah juga kata Nabi Muhammad, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirnya dalam keadaan sehat sehingga tidak mengganggu jalannya acara, begitu kan ya? Hadir enak, seneng, begitu kan? Bismillah, insyaallah, mudah-mudahan hadir dengan penuh rasa cinta. Beda tuh, beda. Hadir dengan adab, dengan penuh rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada yang kamu bacakan maulid kepadanya, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadir dalam keadaan bersih, ya. Hadir dalam keadaan bersih. Teman-teman saudaraku sekalian, bersihkan badan, bersihkan hati, gitu kan? Jangan sampai hadir maulid 3 hari nggak sikatan gigi. Nah, itu kan nggak bersih ya. Kita jaga kebersihan kita jaga kebersihan badan kita, pakaian kita, semuanya kita jagain. Insyaallah, mudah-mudahan Allah SWT terima semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan nih nggak berlalu bulan maulid melainkan tambah dekatnya kita sama Nabi Muhammad, tambah dekatnya kita dengan Allah SWT, tambah dekatnya kita dengan surga. Ada banyak orang-orang, teman-teman. Nih katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dengerin ini kalimat terakhir, kata-kata terakhir yang akan saya sampaikan padamu ya di pertemuan kita kali ini, untuk kemudian kita libur nih panjang nih, ingetin katanya Habib Umar. Katanya Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang sebelum bulan maulid namanya masih belum ada dalam rombongan umat yang akan barengan sama Nabi Muhammad. Tapi karena dia mendekat di bulan Rabiul Awal, mendekat sampai kemudian namanya ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad. Tiap hari tambah deket tuh kayak maju tuh. Rombongannya tuh kayak maju. Kemarinan di barisan berapa, besokannya lagi maju lagi. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang yang sebelum masuk bulan maulid dia masih ada di rombongan belakang. Tapi karena dia terus mendekat dengan 3 hal tadi yang saya sampaikan, ya, periksa sunnah, banyakin baca salawat, sama menghadiri majelis-majelis maulid, dia bilang tiba-tiba aja nggak keluar dia dari bulan Rabiul Awal kecuali sesudah berada dalam barisan-barisan terdepan dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Ya Allah, teman-teman, saya ngerti kenapa teman-teman pada kepengen suka ada di depan. Gak enak ustazah kalau dengerin ustazah nggak sambil lihat mukanya. Ngerti, saya ngerti. Padahal saya juga ngerti muka saya begini-begini doang. Saya juga ngerti. Tapi kan memang nggak enak ya kalau kita dengar tapi nggak sambil liatin mukanya. Teman-teman, iya udah. Saya hanya bilang sama kamu, kalau itu yang terjadi denganmu di dunia, bayangkan kayak apa nikmatnya kalau di hari akhirat nanti di padang mahsyar barisanmu bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kayak apa nikmatnya kalau sampai di hari akhirat nanti kamu berada dalam barisan yang bisa membuatmu bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Matamu Allah izinkan untuk memandang indah wajahnya. Fa innahu ajmalul wujuh alal itlaq. Wajahnya Nabi Muhammad adalah seindah-indah wajah yang pernah ada di atas muka bumi ini, dan seindah-indah wajah yang akan Allah berikan pada beliau di akhirat nanti. Seindah-indah wajah dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, kayak apa nikmatnya kalau nanti di hari akhirat telingamu dengan jelas bisa mendengar ketika Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati. Kayak apa nikmatnya kalau nanti di hari akhirat Allah izinkan kamu buat ngadep langsung kepada Nabi Muhammad, berucap salam langsung kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad menjawab salam beliau langsung kepadamu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah
luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk, 3 hal itu kita rapikan lagi selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dengan kita memperbaiki akhlak adab kita juga di saat mengerjakan ketiga hal tersebut. Insya Allah sambung hati sama Nabi Muhammad, sambung hati sama Nabi Muhammad. Gak akan pernah bisa dibohongi, teman-teman. Gak akan bisa dibohongi. Orang bisa dibohongi dengan kamu bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mah gak bisa dibohongin. Allah gak bisa dibohongin. Semuanya tergantung dari sambungan hatimu, hati yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Gak ada, gak bisa didustakan. Hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semua akan menjadi saksi baginya. Allah akan jadi saksi kalau hatimu punya cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bakal jadi saksi. Iya ya Allah, hatinya penuh cinta kepadaku. Malaikat-malaikat bakal jadi saksi atas hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita usahakan itu dalam hidup kita. PR kita mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Sebab yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah selamat. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dekat dengan surganya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.